teman-teman. Jadi hari ini aku sudah bersama Sekar, seorang atlet senam lantai. Dia ini sudah memiliki berbagai prestasi di bidang senam lantai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya bagaimana pengalamannya sebagai atlet senam lantai. Langsung aja kita tanya. Apa kabar Sekar? Alhamdulillah baik. Eh, di sini aku mau tanya ya. Boleh. Awalnya kamu itu tertarik dengan senam lantai itu bagaimana sih? Mengapa tertarik dengan senam lantai gitu? Dulu Ceritain. awal pertama aku mengikuti terjun di dunia atlet SD kelas 1. Waktu itu pas pelajaran penjas aku ada pelajaran senam lantai. Setelah itu guru suruh aku tampil untuk melakukan gerakan split, dan sedangkan aku mempunyai badan yang lentur. Dari situ saya ditunjuk untuk ikut senam lantai untuk latihan di Sanggar ADC yang sekarang ini saya ikuti. Tapi sebelum saya ditunjuk, saya itu dulu tertarik karena kakak saya. Kenapa? Karena setiap siang hari itu saya bingung kenapa kakak saya tuh selalu pergi jam 2. Terus saya tanya-tanya, ternyata dia ikut senam lantai itu. Terus saya rasa ingin tahunya cukup tinggi, jadi saya ingin ikut latihan di Sanggar ADC itu. Awalnya cuman iseng, tapi dari pihak pelatih di sana saya mampu untuk mengikuti jenjang yang bisa lebih serius, lebih berpower lagi, sehingga saya bisa untuk latihan rutin. Dan latihan itu hari Selasa, Kamis, Sabtu saya ikut, dan di situ saya juga mendapatkan apresiasi dari pelatih, dukungan juga dari orang tua, sehingga saya mantap untuk ikut latihan itu gitu. Oke, jadi tertariknya itu karena kakaknya yang ikut lebih dulu, terus Iya, Sekar itu jadi ikut gitu. Iya, benar. Oke, nah hingga menjadi seorang atlet senam seperti ini kan pasti memiliki sudah melalui berbagai cara kan. Iya. Nah, caranya itu apa saja sih yang sudah dilewati sama Sekar ini? Bisa diceritakan? Dengan cara melalui pelatihan fisik, seleksi juga. Dan dari seleksi itu saya diberikan kesempatan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membawa nama baik sanggar, nama baik sekolah juga, nama baik DY. Dan saya juga alhamdulillah waktu seleksi memang sih belum mendapat kesempatan untuk juara pertama awalnya itu, tapi saya belajar dari situ, belajar dari kekurangan saya di mana, dan saya mempunyai prinsip untuk semakin ke depan semakin bisa lebih baik lagi, bisa membuktikan bahwa saya mampu membawa nama baik DY di ajang besar. Ya. Jadi caranya bisa menjadi seorang atlet itu Sekar ini latihan terus belajar dari pengalaman yang sudah dilalui gitu. Iya. Kan kamu kan belajar dari pengalaman seperti itu, terus belajar di pengalaman, diperbaiki lagi hingga akhirnya kamu jadi seorang atlet seperti ini. Nah, dengar-dengar kamu kan udah sampai nasional nih. Iya. Bagaimana sih proses yang kamu lalui hingga dipilih nih jadi mewakili DIY, mewakili provinsi di tingkat nasional, itu seperti apa sih? Oke. Dulu itu saya terjun di dunia nasional itu dari kelas, kalau nggak salah, 4 SD. Saya seleksi dari
kabupaten per kabupaten itu, dan alhamdulillah saya dipercayai dari pihak Jogja, KONI Jogja, untuk mewakili di O2SN, perlombaan O2SN di Sumatera Selatan, Palembang kan ya. Itu saya di sana belum dipercaya sama Allah untuk mendapatkan kesempatan juara, tapi dari situ saya juga belajar untuk bagaimana sih saya harus lebih baik lagi, harus menambah gerakan yang mengandung nilai-nilai besar agar bisa nantinya bisa mendapatkan juara. Dan setelah itu saya seleksi kedua kalinya O2SN lagi, kelas 6 SD kalau nggak kelas 5. Itu saya seleksi juga per kabupaten, dan lagi-lagi saya diberikan kesempatan juga untuk mewakili Jogja untuk berada di ajang O2SN itu di Kalimantan. Dan alhamdulillah dari segi karantina, fisik, fasilitas yang diberikan oleh pihak KONI itu cukup memadai, dan saya mampu untuk bertanding di kejuaraan O2SN itu nasional di Kalimantan. Walaupun saya belum juara 1, tapi alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu di alat lantai gitu. Jadi itu kamu bisa mencapai nasional itu masih di SD? Iya, dari SD. Kemudian saya SMP juga merintih untuk ikut seleksi juga, ikut pertandingan di Surabaya, Jakarta, Bandung, Jawa Timur juga. Nah, kan ketika mengikuti lomba tingkat nasional itu pastinya melewati banyak tahap-tahap, terus mengikuti karantina juga. Nah, karantinanya itu kamu mengikutinya berapa lama sih? Yang pastinya setiap atlet itu sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi atau ke ajang yang besar itu pasti melewati karantina juga. Agar apa? Supaya kita belajar mandiri untuk mempersiapkan dari keseharian kita, dari mulai training, persiapan yang mau untuk perlombaan itu harus siap, dan persiapan itu kita latih di dalam karantina itu. Karantina itu dilakukan kurang lebih 2 mingguan. Nah, kan kamu ini mulai sebagai atlet ini dari sekolah ya, SD, SMP, SMA, itu kan kamu masih bersekolah. Nah, itu bagaimana cara kamu mengatur ketika kamu harus sekolah, terus harus latihan, itu bagaimana caranya? Kalau sebelum saya di Jakarta itu, kalau di sini kan sekolah minimal pulang jam 1 ya ta. Habis itu saya istirahat, mandi, makan, habis itu lanjut latihan lagi jam 2 sampai jam 6, itu udah maksimal. Dan kalau urusan tugas sekolah itu insya Allah bisa dihandle lah, karena kita konsekuensi sebagai atlet juga harus bisa membagi waktu kan itu. Terus habis itu kan saya waktu pengalaman di Jakarta itu saya juga sekolah di sana, tapi bedanya dari sekolah Jogja sama Jakarta, kalau di Jakarta khusus untuk atlet kita training itu jam 12 kita sudah harus pulang dan dilanjut untuk latihan. Beda di sini, kalau di sini kita full untuk mengikuti pelajaran dulu baru mengikuti latihan. Tapi kalau di sana kita harus mengorbankan pendidikan, mau tidak mau harus mengorbankan salah satu, yaitu pendidikan. Kita pulang harus jam 12 sudah pulang dan dilanjutkan untuk latihan gitu. Jadi cara kamu untuk mengaturnya itu sekolah dulu dari pagi terus sampai sore, seperti waktunya sekolah begitu, terus habis pulang sekolah kamu baru latihan. Harus latihan.
apakah kamu latihan itu setiap hari? Tidak, saya latihan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Berarti satu minggu itu cuma 3 kali saja. Iya. Nanti kalau misal ada acara perlombaan nanti kita ditambah hari Minggu. Tapi kalau tidak ada ya kita maksimal latihan 3 hari dalam seminggu. Oke. Nah, itu kamu pasti capek lah sekolah, terus harus latihan sampai sore. Iya. Itu pasti kamu capek. Nah, gimana sih? Bagaimana cara kamu mengatasi saat kamu capek? Udah bosan sama kegiatan kamu latihan begitu? Kalau capek pasti iya sih, tapi dengan capek itu kita juga merasa senang, puas juga. Nanti kan bakalnya kita akan mendapat hasil juga. Nah, saya cara mengatasinya ya di hari Minggu itu, karena hari Minggu itu juga weekend kan ya, kita gunain ya dengan cara apalah, jalan-jalan, sepedaan gitu. Tapi kalau hari Minggu untuk latihan ya kita nanti pasti ada refreshing lah di klub sana. Kita biar gimana agar kita nggak bosen latihan, nanti ada permainan games gitu, tapi gamesnya juga masih mengandung fisik, jadi ya sedikit terobati untuk stres. Oke, baik. Kita sudah lama cerita-cerita pengalamannya Sekar sebagai atlet ini. Sukses selalu untuk Amin. Sekar. Terima kasih sudah menonton video kami pengalaman Sekar sebagai atlet. Semoga video ini bermanfaat.